Assalamualaikum anak hebat dan pintar. Hari ini kita akan pengenalan satuan panjang, yaitu satuan panjang baku dan tidak baku. Satuan panjang itu penting untuk mengukur jarak secara akurat. Ada dua jenis utama, yaitu satuan baku dan tidak baku. Satuan baku adalah ukuran resmi seperti meter, sedangkan satuan tidak baku berasal dari ukuran tubuh manusia seperti depa dan jengkal. Satuan panjang tidak baku, pengertian dan jenisnya. Satuan panjang tidak baku dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu depa, yang kedua jengkal, yang ketiga langkah, yang keempat hasta. Apa sih depa itu? Depa adalah jarak antara ujung jari tangan ke ujung jari tangan lainnya ketika kedua tangan direntangkan. Nah, yang kedua yaitu jengkal. Apa sih jengkal itu? Jengkal adalah jarak antara ujung ibu jari dan ujung jari kelingking jika tangan direnggangkan. Yang ketiga yaitu langkah. Apa sih langkah itu? Langkah adalah jarak yang ditempuh saat melangkah satu kali dari kaki depan ke kaki belakang. Yang keempat adalah hasta. Apa sih hasta itu? Hasta adalah jarak dari ujung jari tengah sampai siku tangan. Di halaman itu adalah contoh depa, yaitu merentangkan tangan. Definisi depa adalah ukuran berdasarkan rentangan tangan seseorang. Caranya yaitu dengan merentangkan kedua tangan lalu ukur jarak yang diperlukan. Contohnya, menaksir panjang atau mengetahui panjang kayu dengan cara merentangkan tangan sebagai alat ukur atau referensi. Selanjutnya yaitu pengukuran dengan jengkal. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang definisi, cara penggunaan, dan contoh. Definisi jari-jari jengkal adalah jarak antara ujung ibu jari dan jari kelingking, seperti gambar yang ada di video tersebut, yaitu mengukur menara. Nah, atau kemudian cara menggunakannya, merentangkan ibu jari dari jari kelingking tangan untuk mengukur. Contohnya seperti memperkirakan panjang kain atau alat yang kecil. Pengukuran dengan langkah. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang definisi, cara, penggunaan, dan contoh. Definisi langkah adalah jarak satu langkah kaki saat berjalan normal. Jadi, antara jarak kaki mau ke depan. Kemudian cara menggunakannya adalah menghitung jumlah langkah untuk mengestimasi jarak atau untuk menghitung suatu jarak. Contohnya seperti mengukur jarak lapangan atau jalan di sekitar. Yang selanjutnya adalah pengukuran dengan hasta. Definisi, cara penggunaan, dan contoh. Definisi dari hasta adalah jarak dari siku ke ujung jari tengah pada lengan, seperti yang ada pada gambar di video tersebut. Cara menggunakannya atau penggunaannya adalah menggunakan lengan untuk mengukur panjang benda secara kasar. Contohnya, estimasi panjang atau memperkirakan panjang alat atau kayu tanpa alat ukur resmi atau alat ukur baku. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang satuan tidak baku. Yang selanjutnya di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang satuan panjang yang baku, yaitu seperti penggunaan meter, sentimeter, dan milimeter. Meter yang disingkat M yaitu satuan baku utama untuk mengukur panjang di sistem internasional. Sentimeter atau cm yaitu 1/100 meter cocok untuk pengukuran kecil. Milimeter atau mm yaitu 1/1000 meter untuk pengukuran sangat presisi. Nah, itu adalah contoh pengukuran yang baku, biasanya digunakan untuk mengukur
benda-benda dengan alat yang baku seperti penggaris, alat ukur yang biasa kalian gunakan. Perbandingan satuan baku dan tidak baku, serta kelebihan dan keterbatasan. Kelebihan satuan tidak baku yaitu mudah digunakan kapanpun dan dimanapun, memanfaatkan bagian tubuh manusia, kemudian tidak butuh alat tambahan. Nah, contohnya seperti jengkal tadi atau langkah ataupun depa. Kemudian kelebihan kalau kelebihan satuan baku yaitu presisi tinggi dan konsistensi atau ukurannya itu benar-benar tepat. Kemudian diterima secara internasional, jadi seluruh dunia menggunakan alat ukur itu. Kemudian cocok untuk ilmu pengetahuan dan teknik. Nah, keterbatasan satuan tidak baku yaitu variasi antara individu, kurang akurat untuk pengukuran panjang kalau satuan tidak baku. Sedangkan keterbatasan satuan baku yaitu memerlukan alat ukur yang khusus, tidak selalu praktis di lapangan. Nah, itu adalah perbandingan satuan baku dan tidak baku serta kelebihan dan keterbatasan. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan Ibu Guru tentang satuan baku dan tidak baku, serta alat yang digunakan untuk satuan baku. Nah, alat yang digunakan untuk satuan baku yaitu seperti penggaris, mikrometer, kemudian meteran roll. Sedangkan alat tidak baku yaitu seperti depa, langkah, hasta, dan lain sebagainya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap belajar, beribadah, dan mengaji, serta membantu orang tua. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.